نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد. Jemaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumahnya untuk kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa. Di pembahasan kita sudah mengkaji 10 dari kaidah mensucikan jiwa, kaidah pensucian jiwa, dan kita alhamdulillah sudah menyebutkan 10 diantaranya, atau sudah menyebutkan 10 poin dari kaidah-kaidah mensucikan jiwa. Maka pada malam hari ini di sini ada penggalan dari nasihat sebagai penutup dari tulisan ini. Jadi ada beberapa nasihat oleh penulisnya. Beliau sebutkan beberapa untaian nasihat yang sangat baik untuk kita baca. Beliau nukilkan dari 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khatimah penutup. Wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhil qawaid, setelah menjelaskan beberapa poin, kita sebutkan 10 ya. 10 poin yang jika seorang hamba itu mengamalkannya, dengannya dia mensucikan jiwanya. Allati tu'inul abda ala tazkiyati nafsihi, yang membantu seorang hamba mensucikan jiwanya, wa tathhiriha, dan membersihkan jiwanya. Maka kata beliau, dhahara bi jalami hajatun nafs ila muhasabah. Maka dari pembahasan itu semua nampak jelas bagaimana butuhnya jiwa seorang hamba itu untuk muhasabah. Nah, ini bagus ini ya. Jadi setelah kita sebutkan di antara poin yang membersihkan hati, menenangkan hati, membaca Quran, mentauhidkan Allah ya, kemudian berteman dengan orang-orang yang baik ya, kemudian selalu berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti kewajiban kita tinggal satu, itu mengoreksi diri, muhasabah. Qabla an yakifal insanu baina yadillah yaumal qiyamah, sebelum seorang hamba itu berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Wa qad ahmala islah nafsihi wa kanat sababa halakihi, maka jika seorang hamba itu melalaikan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan selama hidupnya untuk memperbaiki dirinya, membersihkan atau memperbaiki jiwanya,
maka itu akan menjadi wa kanat sabab halakihi. Kata beliau, itu akan menjadi sebab kebinasaannya. Karena betapa banyak nikmat dari waktu luang, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, tetapi dia lalai dari memanfaatkannya. Oleh karena itu, wa qad kana salafus salih yudzakkiruna an-nasa wa yusunahum. Oleh karena itu, para pendahulu kita yang saleh, baik itu para sahabat atau murid-muridnya, yang jelas orang-orang saleh terdahulu selalu mengingatkan kita, selalu mengingatkan manusia dan mewasiatkan kepada manusia untuk muhasabah diri, mengoreksi diri, melihat bagaimana dia hubungannya dengan Allah, amalannya. Banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan. Mungkin tetangganya sudah meninggal, kawan-kawannya, orang terdekatnya, kerabatnya. Itu dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh itu Nabi mengingatkan, kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu peringatan bagi orang yang hidup. Dan itu juga dari salah satu poin yang kita sebutkan. Dari poin, dari kaidah, dari hal-hal yang mensucikan jiwa adalah selalu ingat kematiannya. Para salaf mengingatkan untuk membersihkan, memperbaiki jiwa qabla wafawatil awan, sebelum habis waktunya, ya, sebelum habis ajalnya, sebelum waktu yang ditentukan, sebelum waktu yang Allah berikan kepadanya habis. Yang mumpung masih ada waktu. Oleh karena itu di sini beliau nukilkan 4 nasihat dari masing-masing khulafa, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Qala al-Khalifatur Rasyid Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud. Abu Bakar As-Siddiq berkata radhiyallahu anhu, "I'lamu ibadallah annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum ilmu." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, kalian itu datang, masih datang di dunia, dulu tak ada. Iya. Kalian itu datang di dunia. Wataruhun, dan pergi. Ada yang baru datang lahir, ada yang pergi. Ya. Bahkan itu mungkin kita katakan jemaah sekalian setiap hari itu. Pasti di dunia ini setiap hari ada yang lahir. Dan pasti di dunia ini setiap hari ada yang wafat. Masya Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalian itu datang pergi. Tablun talafun. Ada yang datang, ada yang pergi. Fi ajalin, sesuai dengan ajalnya masing-masing. Qad ghuyyiba ankum ilmu, yang telah digoibkan untuk kalian waktu itu, ilmunya. Semua kita pasti ada ajalnya, ada waktunya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Allah goibkan. Iya, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan amalkan besok, dan tidak ada jiwa yang tahu di tanah mana, di bumi mana dia mati. Tidak ada yang tahu. Yang jelas kita saksikan dengan mata lahir,
hidup, meninggal, lahir meninggal. Kemudian kata Bakar As-Siddiq, fa in istata'tum an tanqadiyal ajal wa antum fi amalillah faf'al. Kata beliau, maka kalau kalian mampu untuk ketika ajal kalian itu berhenti, selesai, habis. Misalnya kita kan, misalnya takdirnya 60, takdirnya 40, takdirnya 50, dan Nabi katakan umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70. Kata Nabi, qalla, sedikit yang lebih dari itu. Nabi sudah kasih kisi-kisi. Umur umatku 60-70. Sedikit yang lebih dari itu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau kalian mampu berhentinya ajal kalian, selesainya ajal kalian, wa antum fi amalillah fa'al, dan kalian dalam keadaan ketaatan kepada Allah, lakukan. Mumpung waktu belum habis dan kita tidak tahu kapan habisnya. Makanya sebenarnya orang itu kalau orang bilang ya, istilah orang ulang tahun, iya, sebenarnya dia bukan senang, sedih karena ajal waktu yang Allah tentukan semakin dekat. Ya kan? Sekarang kembali di hari lahirnya dia. Oh, senang ulang tahun. Padahal ajalnya sudah dekat, mendekati ajal yang Allah tentukan, waktu yang Allah tentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba waktu itu, kata Allah, tidak bisa mereka majukan dan mundurkan walaupun sedetik. Ya, sekarang orang kan gembira, senang karena happy birthday. Happy, senang. Ya, selamat. Sepatutnya dia sedih. Semakin jalan ini semakin dekat. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian mampu untuk tetap di ketaatan dan ajal kalian habis, lakukan itu. Walan tastati'u dzalika illa billah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, dan kalian tidak akan mampu untuk itu kecuali dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, taufiknya. Fasabiqu fi muhli ajalikum, maka berlomba-lombalah kalian di waktu tenggang yang Allah berikan kepada kalian sekarang. Kita sekarang ini dalam muhlatul ajal, waktu ajal. Kita kan begini, kita kan lahir di sini, wafat di sini, ya. Kita di tengah-tengahnya sekarang. Kita tidak tahu lagi berapa lama lagi kita. Mungkin masih sama, mungkin setengahnya, atau mungkin lebih sedikit lagi, atau mungkin lebih kita tidak tahu. Ingat ya, orang-orang yang di alam kubur lebih lama sekarang di alam barzakh mereka rasakan daripada di dunia. Umur mereka berapa? 40, 50. Ya. Mereka sudah wafat ratusan tahun lalu atau ribuan tahun lalu. Berarti lebih lama mereka di alam barzakh. Nawawi itu umurnya tidak sempat menikah, beliau rahimahullah. Kalau tidak sampai 50 meninggal. Beliau wafat ratusan ribuan tahun lalu. Nawawi rahimahullah. Padahal umurnya berapa? Meninggal di usia muda, belum terlalu tua. Tidak sempat menikah. Kata beliau, fasabiqu fi mulil ajalikum, maka berlombalah di dalam waktu, masa waktu ajal kalian ini yang sekarang. Qabla an tanqadiya ajalukum, kata beliau radhiyallahu anhu, sebelum berhenti atau selesai, habis ajal kalian. Luar biasa nasihatnya sahabat ini. Ya. Fayaruddakum ila aswai a'malikum,
Sehingga kalian kembali, jangan kalian kembali kepada kejelekan-kejelekan amalan kalian. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Abu Bakar As-Siddiq berkata, karena sebahagian kaum, sebahagian orang menjadikan ajal-ajal mereka untuk selain mereka, dan mereka lupa diri mereka, yaitu mereka hanya melihat ajalnya orang. Ngerti maksudnya? Tapi kan banyak kita saksikan orang sekarang, kita masih hidup, alhamdulillah. Sudah berapa kita lihat orang ajalnya habis? Ya kan? Sudah berapa? Seberapa kali kita sholat jenazah? Kalau orang umrah itu 5 kali sehari, setiap sholat 5 waktu ada jenazah. Habis sholat subuh, salam, sholat jenazah lagi. Habis sholat duhur, salam, jenazah lagi. Baru itu bukan tak satu jenazah. Kalau diumumkan as-salatu ala amwat, itu berarti banyak orang meninggal di sini sholat. Kita sholat. Sudah berapa kita lihat ajalnya orang selesai? Abu Bakar mengatakan sebagian orang cuma melihat ajalnya orang yang habis, dia lupa ajalnya. Dia akan temui itu juga. Memang beda kalau memang orang beda ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya orang-orang dulu nih. Ini nasihatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, penuh hikmah dalam. Kata beliau, fa'anhaakum an takunu amsalahum, maka saya larang kalian jangan seperti itu. Janganlah menjadi orang-orang yang hanya melihat ajalnya orang lain, lupakan ajalnya, lupakan tibanya masa itu untuk dirinya. Falwaha thumma naja. Ayo segera, kata Abu Bakar, segeralah beramal, kemudian kalian selamat dan selamat. Fa inna wara'akum taliban hathitha, karena di belakang kalian itu ada sesuatu yang pasti. Murruhu sari'un, yang dia berlalu begitu cepat, yaitu maut, kematian, ajal. Intinya nasihat, kandungan nasihat Abu Bakar As-Siddiq ini mengingatkan kepada kita semua untuk memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan umur yang ada, nikmat yang Allah berikan, untuk kita jadikan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa yaqul khalifatus tsani, berkata khalifah yang kedua. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga nasihatnya Umar, mirip. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksi, periksa diri kalian sebelum kalian diperiksa. Nah, hisab memang nih, periksa memang sebelum Allah yang hisab, sebelum Allah yang periksa. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbang-timbang memang amalan kalian, timbang-timbang diri kalian. Ya, saya lihat sebelum kalian timbang. Maksudnya kita lihat memang, kira-kira yang mana lebih berat ini sekarang saya, dosa atau amalan kebaikan, pahala. Ya, tidak ada timbangan untuk itu, dia betul di sini tidak ada. Tinggal dirasa-rasa malu. Pahala kita, kebaikan kita mungkin ya belum ada jaminan diterima, dosa jalan terus. Nah, itu muhasab. Umar bin Khattab ada ucapannya yang sebutkan dalam riwayat yang sahih. Kata beliau, kalau ada suara dari langit
menyeru, memanggil. Suara ini mengatakan, wahai manusia, kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Maka Umar mengatakan, itu saya. Itu Umar bin Khattab mengatakan itu. Terkenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang paling takut, khawatir akan kemunafikan, akan dirinya. Jadi beliau mengatakan, timbanglah diri kalian sebelum kalian timbang. Wa tazayyanu lil ardil akbar, bersiaplah, berhias memang. Siapkan diri kalian sebelum hari penampakan yang besar. Penampakan dalam artian dinampakkan semuanya. Yauma tubla sarair, hari tatkala dinampakkan semua yang tersembunyi. Ini ya Arab. Ada seorang hamba didatangkan pada hari kiamat, diperlihatkan catatan amalannya, dikatakan kepadanya, alam ta'mal kadza wa kadza, alam ta'mal kadza wa kadza, bukankah kamu sudah amalkan ini amalanmu, ini amalanmu? Bala ya Rabb, betul. Diakui semua dosanya, diakui. Kata Nabi, dia menyangka dia akan disiksa hari itu. Kemudian Allah katakan, qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Dosa ini saya tutup untuk di dunia. Maksudnya kamu amalkan, tidak ada yang lihat, saya tutup. Dan hari ini saya ampuni, kata Allah. Masalahnya kita, nasib kita tidak tahu apakah seperti itu atau tidak. Hanya ini keadaan seorang hamba yang, kata para ulama, sebagian mereka berpendapat bahwa dosa yang sudah bertobat darinya itu tetap ditulis dan ditampakkan walaupun tidak disiksa. Itu pendapat sebahagian. Walaupun ada yang mengatakan dosa yang sudah bertobat darinya sudah dihapus. Tapi memang hadis ini kuat. Makna itu menunjukkan bahwa seorang hamba kalau berbuat dosa dan dia sudah bertobat dari dosa itu, memang tidak disiksa oleh Allah karena sudah bertobat, karena Allah At-Tawwab. Tetapi hari keadilan yang besar, hari keadilan, hari yang penuh dengan keadilan, tidak dizalimi, maka Allah tampakkan, diperlihatkan, dan cukup itu sebagai efek yang buruk dari dosa. Waliyadzubillah. Kata Umar bin Khattab, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, hari tatkala ditampakkan semua untuk kalian yang la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang sama dan tersembunyi dari kalian satupun. Ada mungkin amalan atau dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi diperlihatkan. La takhfa minkum khafiyah. Ini ucapan Umar bin Khattab. Kesimpulannya, inti ucapannya dan nasihatnya sama. Hasibu anfusakum. Hisab diri kita. Mumpung masih ada waktu. Wa yaqulu khalifatul tsalits, berkata khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, i'lam anna malakal maut alladhi wukila bik lam yazal yukhlifuk. Subhanallah. Ketahuilah, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini luar biasa, ini keutamaannya, saya sebut sedikit keutamaannya. Jadi suatu hari itu Nabi di rumahnya, bersama Aisyah. Kemudian Nabi itu tersingkap, terangkat jubahnya, pahanya kelihatan. Abu Bakar masuk ke dalam rumah. Nabi seperti itu keadaannya, tidak menutup pahanya. Umar masuk berikutnya, Nabi tidak menutup pahanya. Ketika Utsman masuk radhiyallahu anhu, Nabi menutup pahanya, turunkan pahanya. Aisyah heran, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk, kau tidak menutup.
Umar masuk, kau tidak menutup. Kenapa Utsman yang masuk radhiyallahu anhu kau tutup? Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidakkah saya malu kepada orang yang malaikat malu sama dia? Subhanallah. Jadi Nabi tutup. Bukan berarti Utsman lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq, tidak. Hanya ini keutamaan tersendiri untuk Utsman. Malaikat saja malu sama Utsman. Sampai Nabi katakan, kalau masih ada anak saya satu perempuan, saya akan nikahkan kepada Utsman. Hanya habis. Yang diambil sama Ali satu. Kan istrinya Utsman dua-duanya anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Meninggal satu, dinikahi lagi satu. Nabi mengatakan, kalau misalnya satu saya kasih lagi. Ya. Hanya sudah habis. Itu keutamaan Utsman bin Affan. Kata beliau, ketahuilah wahai anak Adam, malaikat maut, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan akan nama malaikat maut. Oh ya, tidak ada. Orang bilang siapa Israil apa, tidak ada. Memang disebut hanya malakul maut, malaikat maut. Kata beliau, malaikat maut itu yang diwakilkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairi. Terus menerus menuju padamu. Terus berjalan kepada orang lain. Jadi mungkin kalau kita saksikan orang yang duluan wafat, ya memang gilirannya didatangi. Utsman menasihati kita bahwa ingat, sedikit demi sedikit dia akan menuju padamu. Hanya kita belum. Subhanallah, kita belum. Dia belum ingatkan kita. Mungkin ada di sana tetangga, berarti giliran dia. Sana lagi, giliran dia lagi. Kata Utsman, sedikit demi sedikit waktu akan berjalan, dia akan menuju padamu. Mut anta fid dunya, selama engkau hadir di dunia. Jadi selama bayi itu lahir, mulailah malakul maut mengintai. Pas lahir, makanya ada orang lahir sepekan mungkin meninggal, sakit. Ada yang 2 hari lahir meninggal. Ya kan? Ada. Bahkan ada yang tidak sempat menghirup udara segar di perut, meninggal dalam perut. Wa ka'annahu qad takhatta ghairak ilaik wa qasadak, dan seakan-akan malakul maut itu, kata beliau, menuju orang lain, melangkah kepada orang lain dan memaksudkan dirimu setelahnya. Tujuanmu mungkin setelah itu kau, tujuannya mungkin setelah dia kau. Tujuannya malakul maut kemana? Ini jangan menyangka malakul maut tidak tahu titik. Malakul maut tidak perlu Google Map cari alamat, tak, tidak ada. Mau datang. Jelas ya? Datang. Sebagaimana datangnya malakul maut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pasrah. Ya. Nabi Musa diperintahkan untuk memegang domba oleh malakul maut. Dipegang. Malakul maut mengatakan, wahai Musa, bulu yang terkena itu umurmu. Kata Musa alaihissalam. Setelah itu apa? Maut. Nabi Musa pasrah, tersungkur. Nabi setelah kisahkan ini, ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam, meninggal di situ, kata Nabi alaihissalam, kalau saya mau, saya perlihatkan kuburnya Nabi Musa kepada kalian. Nabi tahu kuburnya. Ya, kalau saya mau, saya perlihatkan kalian kepada sahabat, saya tunjukkan. Ya. Taib. Fakhud hidrak. Kata Utsman bin Affan, maka hati-hati memang. Ini bahasa terjemahan hidrak. Hati-hati. Ya.
ambil hati-hatimu, maksudnya ya, kehati-hatian. Ya, bukan berarti hati-hati berarti bisa menghindar, paham ya? Tapi persiapkan supaya husnul khotimah, penutupannya baik, penutupannya baik. Wasta'iddalah, kata Utsman, persiapkan untuk itu, persiapkan untuk saat-saat itu. Wala tagfal, jangan kamu lalai. Dan banyak yang bisa melalaikan manusia, ya, banyak yang bisa melalaikan. Allah ingatkan, apa yang melalaikan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu salah satunya. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh amwalukum wa auladukum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian, keluarga. Ya. Banyak dunia ini memang, kata Nabi SAW, inna dunya ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis hijau, maksudnya enak dilihat, selalu melalaikan. Banyak orang terfitnah di situ, fokus hanya itu, ya. Kayak hipnotis gitu, mirip pembahasannya, mirip kayak tidak ingat apa-apa, saking tertipunya dia. Nabi ingatkan, hulwa khadirah, manis dan enak dilihat, itu dunia. Ya. Kata Nabi, fa innallaha yastakhlifukum fiha. Dan Allah menguji kalian, menjadikan kalian manusia di dunia sebagai khalifah. Maksudnya kalian kuasai itu dunia, kalian tinggal di atasnya, kalian manfaatkan, itu maksudnya. Tahu ya? Untuk apa? Fayanzur kaifa ta'lamun, fayanzur kaifa ta'malun, agar Allah melihat apa yang kalian lakukan. Maksudnya Allah mau menguji siapa yang memang terfitnah, siapa yang terfokus dengan akhiratnya, tidak terlena dengan dunia. Jadi Allah sudah ingat, sudah jadikan dunia itu sebagai ya, tempat kita tinggal, kita kuasai, kita hidup di atasnya. Dan Nabi ingatkan bahwa dia manis dan menipu, hijau. Fa innahu la yaghfalu ank, jangan kamu lalai darinya, dari malakul maut. Karena malakul maut, kata Utsman bin Affan, tidak pernah lalai. Ya. Jadi tidak ada itu ditugaskan hari ini mencabut nyawanya si fulan, lupa, tidak ada, nah. Sehingga tertunda ajalnya, tidak ada. Malakul maut tidak pernah. Ingat malaikat, seluruh malaikat-malaikat Allah sudah sifatkan, la ya'sunallaha ma amarahum, semua malaikat dengan tugasnya masing-masing. Kata Allah, mereka tidak pernah bermaksiat dan melalaikan perintah satupun. Itu malaikat. Jadi kita pastikan malaikat maut tak pernah lalai dari tugasnya. Paham ya? Jadi selalu tepat di hari itu, di hari yang Allah perintahkan untuknya. Tidak ada lalainya dia. Memang dicipta oleh Allah untuk melaksanakan tugas. Beda dengan kita, dicipta untuk ibadah, ya, banyak lalainya. Wa'lam ibnu Adam, kata Utsman bin Affan, in ghafalta an nafsika wa lam tasta'idda laha lam yasta'idda laha ghairuk wa la budda min liqa'illahi azza wa jalla fa khudh li nafsika wa la takilha ila ghairika. Masya Allah, kata Utsman bin Affan, ketahuilah wahai anak cucu Adam, wahai manusia, kalau kamu lalai akan dirimu sendiri, lalai dari beramal, akan dilalaikan oleh dunia. Apa saja yang melalaikan? Kalau kamu lalai dari dirimu sendiri, walam tasta'idda laha, dan kamu tidak persiapkan untuknya,
untuk bekal dirimu sendiri, untuk bekal jiwamu. Lam yasta'idda laha ghairu. Ingat, tidak ada orang yang mempersiapkan untuk dirimu sendiri, tidak ada. Maksudnya kalau kamu lalaikan dirimu, jangan kau harap orang lain, tidak ada. Orang lain saja sibuk dengan bekalnya sendiri. Kata beliau, kalau kamu tidak siapkan bekal untuk dirimu, jangan pernah kamu harapkan dari orang lain. Karena orang lain tidak akan pernah persiapkan untukmu. Adakah orang beramal, saya beramal deh, jamin satu saya untuk diamu? Memang jangan. Kita di depan Allah nanti sendiri-sendiri. Tidak bisa kita tarik siapa itu mau tarik. Jawab pertanyaannya Allah. Wa kullu atihi yaumal qiyamati farda, kata Allah. Semua datang di depan Allah sendiri. Nah, ada bilang kita panggil dulu siapa? Jawabkan kan pertanyaannya ini, tidak bisa. Siapa kita mau panggil? Memang ada amalan yang orang lain amalkan untuk orang lain, mungkin sampai ada. Tapi pada dasarnya man amila sholihan fi nafsihi wa man asafa 'alaiha, itu asal. Kata Allah, siapa yang mengamalkan kebaikan untuk dia sendiri dan siapa yang berbuat dosa untuk dia sendiri. Kami sudah kecualikan 3 kan? Kata Nabi, kalau manusia meninggal, amalnya terputus. Jadi 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sering mendoakan orang tua. Kalian terputus. Ya. Jadi kata beliau, kamu melalaikan dirimu, maka orang lain tidak akan pernah membekali dirimu. Wala budda min liqa'illah, dan sementara pertemuan dengan Allah pasti. Fakhud li nafsik, maka ambillah, siapkanlah untuk dirimu sendiri. Wala takilha ila ghairik, jangan pernah kamu andalkan orang lain. Jangan andalkan orang lain. Saat kita mengandalkan, ada saya pernah dengarkan orang tua bilang begini, saya dengar. Ya, ada anaknya di situ dan bilang, jamin saya beramal nak, kau mau? Karena kalau saya meninggal ada kok. Subhanallah. Ya, jadi dia anggap anaknya yang menyelamatkan dia. Ya. Masalahnya anak ini tidak ada jaminan dia akan begitu tuh sampai mati. Anaknya. Ya. Tidak ada jaminan amal diterima. Jadi dia menganggap anaknya yang selamatkan dia. Kau saya ini, tidak bisa diharap. Tidak bisa milih. Jadi kau beramal baik-baik, banyak baik-baik, sudah dinasihati orang tuanya. Baik. Ini ucapan atau nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa yaqulul khalifatur rabi', berkata khalifah Nabi yang keempat. Siapa itu? Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga ada keutamaannya. Keutamaannya contohnya hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu Ali, kalau mau tahu kedudukanmu bersamaku seperti kedudukan Harun dan Musa. Walakin la nabiyya ba'di. Itu kata Nabi, kamu wahai Ali, kalau boleh kedudukanmu bersamaku seperti kedudukan Harun bersama Nabi Musa. Tapi tidak ada nabi lain setelah. Tidak ada lain nabi setelah. Itu kan Masya Allah keutamaan Ali bin Abi Thalib. Satu hadits lagi. Ini keutamaan yang luar biasa untuk Ali. Malam hari perang Khaybar, besoknya kata Nabi, la utiyanna ar-rayata ghadan, saya akan berikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya mencintai dia.
Tapi Nabi tidak sebut orang, namanya siapa? Besok pi. Hanya malam-malam Nabi kabarkan sahabat bahwa bendera ini dia pemimpin perangnya. Saya kasih pada orang yang Allah cinta dia, Rasulnya cinta dia, dan dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan menang melalui tangannya. Sahabat, siapa ini? Besok pagi sahabat lari kencang bergegas berlomba ke rumah Nabi. Ya pasti semua tujuannya sama, mau minta itu bendera. Karena Nabi bilang, siapa yang pegang bendera ini besok, saya kasih. Allah dan Rasul cinta sama dia, dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan dia menang. Perang Khaybar ini berkumpul di depan rumah Nabi banyak sahabat mengharap semua dikasih bendera. Nabi langsung bilang, mana Ali? Tidak ada Ali muncul. Sahabat bilang, huwa yashtaki ainai, sakit mata ya Rasulullah. Sahabat tidak bilang, jamin cari yang tidak ada di sini ini. Pilih misalnya satu kita di sini, jamin cari yang tidak ada. Tidak, dijawab, sakit matanya ya Rasulullah. Kata Nabi, panggil ke sini. Sahabat dengan hati yang bersih, tidak ada yang hasad, pergi juga panggil Ali. Datang, dibawa. Kata sahabat yang meriwayatkan hadits ini, fabasaqa ainai, Nabi semprot matanya Ali, itu hilang. Kata sahabat, seakan-akan tidak pernah sakit. Nah, ini baru berkah liur. Kalau kita tidak ada busuk. Nah, Nabi tiup, hilang. Kita kalau obat ya mas kalian masih tahu habis sakit matanya, karena semuanya pelan-pelan. Ini kata sahabat, fabari'a ka'an lam fihi wajah, hilang sakit itu seakan-akan tidak sakit. Tidak ada yang kali itu obat, luar biasa. Ditiup tuh sembuh, diberikanlah kepada Ali bendera. Ternyata orang yang Nabi maksud malam hari itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka pesannya sebelum pergi, Nabi pesan sama Ali, unfut ala rislik, jalanlah kamu Ali, bawa pasukan ini pelan, jalan santai sampai ke benteng-benteng musuh. Kalau kamu kepung mereka terkepung dan menyerah, jangan bunuh dulu, perintahkan mereka ucapkan la ilaha illallah. Menang. Nah, itu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa ucapan beliau? Ini terkenal, ini ucapannya terkenal, masyhur. Seni terjemahkan. Beliau katakan, ya ayuhan nasu inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal wattiba'ul hawa fa amma tulul amali fayunsil akhirata wa amma ittiba'al hawa fayudillu anil haqq. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai manusia, yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah tulul amal, panjangnya angan-angannya. Ini yang saya paling takutkan kepada kalian. Mau ini, mau itu, panjang angan-angannya, panjang angan-angan, kayak mau hidup 100 tahun begitu, panjang umurnya. Wattibaul hawa, yang kedua yang saya takutkan sekalian adalah kalian ikuti hawa nafsu, dorongan hawa yang jelek. Kalian perturutkan hawa nafsu kalian, sehingga fa'amma tulul amali, kata beliau, karena panjangnya angan-angan itu membuat lupa akan akhirat, fayunsil akhirah. Wa ammat tiba'al hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu fayudillu anil haqq, akan menyesatkan dari kebenaran. Maka kata beliau, ala innad dunya qad wallat mudbirah, ketahuilah wahai manusia, kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini telah datang dan akan pergi, perlahan-lahan akan mudbirah, pergi meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah, dan sebentar lagi
akhirat akan datang. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap dari kita pasti menjadi anak-anak. Kalau bukan kita anak dunia, maka anak akhirat. Semua kita ini anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Luar biasa nasihat ini Ali bin Abi Thalib. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Terakhir kata beliau, karena hari ini yang ada hanyalah beramal, tidak ada hisab, perhitungan. Adapun hari hisab, hari kiamat, ghadan hisabun wala amal, yang ada hanya hisab, tidak lagi amalan. Ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nasihat yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita dengarkan. Wallahu alam, kita coba dulu waktu Isya. Natabil qadar, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.